Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda sudah menyiapkan catatan yang menarik ya soal pandangan Alkitab tentang harta. Nah, hari ini kita coba gali lebih dalam nih. Intinya tuh gimana sih Alkitab melihat kekayaan, cara dapatnya, terus buat apa hartanya itu? Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Yang langsung kelihatan dari catatan Anda ini, Alkitab itu ternyata nggak langsung bilang kayak itu jelek ya. Ada Amsal 10 ayat 22. Katanya berkat Tuhan yang bikin kaya. Terus Ulangan 8 ayat 18 juga mengingatkan kalau Tuhan yang kasih kekuatan buat dapat kekayaan. Jadi bisa jadi berkat ya. Iya betul. Kekayaan itu bisa banget jadi berkat. Tapi, nah ini tapinya nih. Ada peringatan keras juga yang penting banget buat digarisbawahi. Sumber Anda kan menyoroti 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Akar kejahatan itu cinta uangnya, bukan uangnya ansih, gitu kan. Sama kayak Matius 6 ayat 24. Kamu nggak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Mamon di sini ya simbol kekayaan atau keserakahan yang, udah kayak jadi berhala gitu. Jadi bahayanya itu kalau harta jadi tujuan utama, menggeser posisi Tuhan di hati kita. Wah, kontrasnya jelas banget ya. Oke, kalau gitu gimana cara dapetin harta yang benar menurut pandangan ini? Catatan Anda kan menyinggung soal proses yang mencerminkan karakter Tuhan. Jadi intinya kerja keras sama integritas gitu ya. Kayak Amsal 13 ayat 11 bilang, harta yang gampang datang, ya gampang hilang. Tapi kalau dikumpulin sedikit-sedikit, malah jadi banyak. Terus kalau se-3-3-2 juga, kerjalah kayak buat Tuhan. Tepat sekali. Dan poin integritas itu diperkuat lagi sama penekanan soal keadilan. Sumber Anda kan merujuk Amsal 11 ayat 1 ya, soal neraca timbangan yang benar di mata Tuhan. Nggak cuma itu loh, ada juga kecaman keras buat orang kaya yang dapat hartanya dari menindas, kayak di Yeremia 22 ayat 13 atau Yakobus 5 ayat 1-6. Itu jelas banget bicara soal orang kaya yang nahan utah pekerja atau ngerampas hak orang kecil buat numpuk harta. Jadi, ya, cara dapat ini harus benar, harus adil, nggak merugikan orang lain. Oke, jadi bukan cuma gimana caranya, tapi dari mana asalnya juga penting ya. Nah, selain cara dapetinnya yang benar, catatan Anda juga ninggung soal sikap hati kita kan ya. Soal ketergantungan kita harusnya ke Tuhan, bukan ke uangnya, gitu. Betul, ini nyambung banget. Amsal 3 ayat 9-10 itu kan bilang, muliakan Tuhan dengan harta kita. Itu kan nunjukin kalau dia sumbernya. Terus Matius 6 ayat 33, negasiin prioritasnya. Cari dulu kerajaan Allah. Nanti yang lain, termasuk kebutuhan materi, bakal ditambahin kok. Ini soal naruh kepercayaan kita di tempat yang benar aja sih. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita katakanlah dipercaya punya harta, sebenarnya buat apa sih harta itu? Konsep penatalayan atau steward yang muncul di catatan Anda ini, wah menarik banget. Jadi kita ini kayak manajer gitu ya, yang dipercaya Tuhan bukan pemilik mutlak. Wah, ini bisa mengubah cara pandang banget ya. Terus, gimana implikasinya? Implikasinya besar tentu saja. Sumber Anda itu merinci beberapa tujuan utama kenapa Tuhan kasih kita kepercayaan berupa harta. Pertama, ya jelas, untuk kemuliaannya. Di Amsal 3 ayat 9 tadi, memberi persembahan, termasuk persepuluhan, itu dilihat sebagai bentuk pengakuan kalau semua itu asalnya dari Tuhan. Kedua, nah ini yang ditekankan banget, buat nolong sesama. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 17. Itu pertanyaannya nusuk banget, gimana kita bisa bilang kasih Allah ada di kita kalau kita lihat saudara kita butuh bantuan, tapi kita tutup hati, cuek aja gitu. Menurut 2 Korintus 9 ayat 8-11, kita tuh dikasih kelimpahan supaya bisa murah hati. Jadi kaya itu supaya bisa memberi lebih banyak. Catatan Anda juga nyinggung soal membina generasi ya, lewat warisan misalnya, di Amsal 13:22. Dan juga bagaimana tindakan memberi itu sendiri ngebentuk karakter kita, biar hati kita nggak nempel terus sama dunia. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari catatan Anda, kekayaan itu sebenarnya netral ya di mata Alkitab. Yang jadi soal itu cara dapatinnya, harus jujur, adil, rajin, sama tujuannya. Tujuannya ya buat muliain Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Tuhan sumbernya, harta itu ya alatnya aja yang dipercayain ke kita. Bukan jadi, Tuhan baru gitu ya. Jadi ini Matius 6:21 yang Anda sertakan itu. Di mana hartamu ada, di situ juga hatimu ada. Pas banget ya? Ya, pas banget. Dan mungkin sebagai penutup nih buat direnungkan sama Anda, para pendengar, sumber-sumber ini kayaknya mau bilang gini, Tuhan itu nggak ngelarang Anda jadi kaya, sah-sah aja.
Tapi dia nggak mau kekayaan itu yang nguasain hati Anda. Justru dia mau kekayaan itu bisa ngalir dari tangan Anda jadi saluran berkat, bawa terang, bawa harapan buat orang lain. Nah, pertanyaan buat kita renungkan bersama mungkin, sejauh mana sih cara Anda, cara kita semua, memandang dan mengelola sumber daya yang kita punya sekarang ini, udah selaras atau belum sama prinsip penata layanan yang kita bahas dari catatan tadi?